kula wangsuli saged di nomor telepon 0355 77 57977 atau di nomor SMS 081 335 7151 712197. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati ithnani. Uzurnya sholat itu ada dua macam. Artosipun bahwa orang sampai tidak melakukan sholat, orang sampai bisa mengakhirkan sholat, yang di dalam pengakhiranipun menika tidak ada dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena dua hal. Saulangi, orang yang pada orang yang dalam kehidupan sehari-harinya terpaksa mengakhirkan sholat, ini di dalam agama ini tidak mendapatkan dosa karena dua hal. Ono uang ora sholat, ono uang ngakhirno sholat. Saulang, ono uang ngakhirno sholat dari waktunya. Ono uang mengakhirkan sholat dari waktunya. Suatu misal, ono orang waktunya sholat duhur hari ini itu adalah jam 11:45. Hari ini sholat duhur itu adalah jam 11:47. Kemudian diakhirkan waktunya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Niki saking bulan niki wonten Gresik niki badhe kantor. Oh nggih. Niki kula kan perjalanan nggih. Iya. Perjalanan. Iya. Terus kan cara salatnya kan di jamaah. Iya. Ternyata di jamaah nih Bu, karena itu teng masjid niki. Ya. Makmum, jadi makmum. Ada yang sekarang gua tunggu hidup makmum. Iya. Dan niatnya gua pengen jamaah lah, mereka kok salatnya kok mboten jamaah, ini udah sebut ditulisan. Ini nampak gua nilai malih, nomor disebut ini yang pertama. Iya. Terus yang kedua, niki ada seorang, misalnya kayak musafir itu kan sholatnya kan dikodok. Ya, Gimana? Mengkodok sholat karena waktunya sudah habis. Iya. Kan perjalanan lupa waktu ngasarnya itu belum sholat, sehingga kan dia di waktu maghrib kan harus mengkodok kan, dia belum tidak niat untuk di jamaah. Terus di masjid pun ternyata imamnya itu sholat maghrib biasa. Itu solusinya juga bagaimana? Apa ulang lagi atau bagaimana? Nggih. Sementara ngoten. Kalian sinten? Kami ini Pak Dullah saking Gresik iki. Pak Dullah di Gresik. Iya. Mas Ursuwo. Nggih, ngrantos rumiyin Pak Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngrantos rumiyin Pak Dullah. Ini saya tak menyelesaikan dulu tentang keterangan materi nggih. A'dzarus shalah ithnani. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, yang kemudian dia tidak mendapatkan hukum berdosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karena dua hal. Yang pertama adalah karena tidur, dan yang kedua adalah karena lupa.
contoh begini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Ini dari Sidoarjo. Iya. Mau tanya. Di televisi itu kan sedang ada booming masalah korupsi di Departemen Agama. Iya. Ya. Pertanyaannya, ya, kalau ada orang dituduh korupsi ditangkap lah, sementara dia mendapat uang itu karena dapat fee cuman fee ya. Iya. Apa itu kategori haram? Sementara korupsi itu sendiri kan haram. Ya. Tapi kalau bentuknya itu fee, apa juga ikut haram? Oh, bentuknya fee begitu ya? Ya. Tapi di hukum negara itu tetap ikut kategori korupsi. Oh begitu, IG? Ya. Sambung? Tapi ya, yang pertanyaan saya, apa hukum agama itu juga begitu? Gitu. Oh begitu, IG. Kalian Pak Sinten? Dengan Pak Kholik. Kholik di Gresik, nggih? Ya, Sidoarjo Pak. Oh Sidoarjo, IG? Ya. IG. Ya, kita coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngerantos Pak Kholik, nggih. Saya menyampaikan materi dulu. Saya ulang dari awal, bahwa orang boleh, subhanallah, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya ini tidak mendapatkan hukum dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dua hal. Yang pertama adalah karena tidur, dan yang kedua adalah karena lupa. Artosipun ya nopo? Contoh suatu misal bahwa saat ini sholat maghrib adalah jam 5:30 dan habisnya sholat maghrib adalah jam 7:04 malam. Habisnya sholat maghrib itu adalah habisnya sholat isya. Kemudian dia tidak meninggalkan sholat maghrib, itu dihukumi tidak berdosa menurut pandangan agama jika diakibatkan karena dua hal, yaitu karena lupa dan juga karena tidur. Ambil contoh lagi demikian. Masuknya waktu zuhur hari ini adalah jam 11:47 dan habisnya waktu zuhur adalah jam 3 sore. Dia tidak melakukan sholat zuhur. Ini menurut agama tidak mendapatkan dosa karena disebabkan dua hal, yakuwi krono dhewekne lali utawa krono dhewekne turu. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang menyatakan mekaten, rufi al qalamu an thalathatin, bahwa kolamnya malaikat itu diangkat dari 3 orang. Kalau setiap hari menungso itu selalu mendapat catatan dari malaikat raqib kalian atid. Akan tetapi di 3 kelompok orang ini nanti raqib dan atid tidak akan mencatat ingkang kados mekaten. Yang pertama adalah an-naim hatta staiqadha. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia sudah bangun dari tidur. Wong turu niku nek empun tilem, dia tidak ada aktivitas apa-apa. Ini sehingga andaikan seseorang ini nanti tidur kemudian lupa sampai meninggalkan sholatnya, ini tidak masalah. Akan tetapi dengan catatan, bahasanipun
orang yang tidur sampai dia meninggalkan sholat tidak dihukumi dosa. Ini adalah apabila tidurnya itu tidak pada waktu masuknya waktu sholat atau pada waktu menjelang akan sholat. Contoh suatu misal begini, ada orang semalam begadang karena punya kesibukan apa, sehingga paginya dia mengantuk. Jam 8 pagi dia tidur, jam 8 turu, bangun-bangun sudah jam setengah 4 sore. Otomatis dia sudah kehilangan waktu untuk menjalankan sholat zuhuripun. Dalam persoalan yang demikian ini, orang tersebut ini tidak ada hukum berdosa ketika dia meninggalkan sholat. Dengarkan, ini berbeda persoalannya adalah tatkala jam 12 siang dia tidur. Orang yang jam 12 siang tidur, kemudian dia bangun sudah di atas jam 3, padahal jam 12 ini sudah masuk waktunya sholat zuhur, maka yang demikian ini dia dianggap mempunyai dua dosa. Pertama, dosanya tidur karena tidurnya dia berada di waktu sholat. Dosa yang kedua adalah dia tidak meninggalkan sholat zuhur. Atau ambil contoh yang lain, ono jam 8 bengi, jam 8 malam, habis nonton sinetron, belum sempat melakukan sholat isya, dia tidur. Bangun-bangun sudah subuh. Ini bagaimana? Orang yang model demikian ini, dia mendapatkan dua dosa. Siji, turu krono tidur, dosa karena tidurnya pada waktu masuknya waktu sholat. Dan yang kedua adalah tidur di mana dia belum menjalankan sholat isya. Ini persoalan bahwa tidur yang dimaksud dalam hadis tersebut, bahwa rufi'al qalamu an thalathatin an-naim hatta staiqadha, orang yang tidur sampai dia bangun, ini adalah tidur yang tidak dalam kategori sembrono. Nek turune niku sembrono, kados yang kula damel contoh kaya wow dosa titurune ngeten. Nah, tidur yang model sembrono ini dia